என்னடா இது? கடத்து. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat tentunya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, nah kita sama-sama dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Dan MZ, YT dari Sumba, Ade Denis dari Garut, Komang Budiana dari Bali, Semi dari Papua, Al-Huda dari Kalianda Lampung, Wiwi Astuti Asep Saputra dari Jambi, Zen dari Situbondo, Udit Opo dari Kalimantan. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hara 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota bernama Coimbatore, terlihat para polisi sedang mempersiapkan rencana guna menyelamatkan sebuah kota. Di mana di kota mereka akan mengadakan sebuah festival dan berjaga-jaga dari serangan para teroris yang menyerang. Dikarenakan para teroris ini menganut sebuah agama yang sangat fanatik sekali dan memaksa beberapa masyarakat Coimbatore untuk menganutnya. Di sisi lain, seorang pria gagah merupakan seorang teroris yang bernama Ram. Ram telah menggunakan nama samaran bernama Daud agar tidak diketahui oleh para polisi. Sementara itu Ram hanya tinggal bersama sang istri bernama Nila dan sedang menyelidiki alasan di balik kematian putrinya yang bernama Nimisha, yang membuat Ram dan Nila tidak seceria di waktu Nimisha masih hidup dan menghabiskan waktu bersama. Dan kini mereka berdua merasa kesepian dan tidak ada lagi yang menghibur mereka berdua. Oke. Di saat itu Ram pergi ke perguruan tinggi di mana tempat pendidikan terakhir putrinya yaitu Nimisha. Ram sangat ingin tahu persis tentang kejadian kematian putrinya yang katanya telah bunuh diri. Di saat itu Pak dosennya mengatakan bahwa beberapa bulan akhir ini kampus tersebut mengalami sebuah gangguan yang diperkuat oleh Stylin dan anak buahnya. Di mana MLA dan komisaris kepolisian setempat adalah temannya yang kemudian membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Stylin akan mengutus anak buahnya untuk membuka mulut mengenai kesalahan yang besar yang dilakukan oleh para polisi. Stylin dan anak buahnya selalu saja mengambil beberapa gadis dengan semaunya sendiri untuk dilecehkan. Sehingga para gadis-gadis ingin bunuh diri demi bisa selamat dari kenakalan yang dilakukan oleh Stylin. Dan tidak hanya itu saja, Stylin telah menculik gadis-gadis lalu memasukkannya ke dalam mobil van ayam dan menjual mereka dengan sangat mahal. Dosennya Nimisha ingin sekali mengatakan hal tersebut kepada orang-orang agar ada sebuah tindakan. Namun, Stylin telah mengancam dan ingin membunuhnya. Kejadian tersebut bisa jadi memiliki hubungan dengan kematian putrinya yang kemungkinan bernasib sama seperti para gadis-gadis itu. Sementara itu Nila telah kedatangan sebuah tamu yaitu dosen kampusnya yaitu Nimisha, yang hanya ingin mengetahui keadaan Nila setelah melalui kejadian yang membuat Nila hidup sendiri. Dan di saat itu pun Nila menyamar sebagai janda agar Nila tidak dicurigai oleh orang-orang sekitar kalau Ram itu masih hidup. Di saat itu dosennya Nimisha mulai mencurigai Nila yang tidak nampak seperti seorang janda. Namun dosennya Nimisha tidak memperdulikan hal tersebut dan hanya ingin melaksanakan tugasnya saja. Di pertengahan jalan, Ram sangat iri sekali dengan penumpang di sampingnya. Dan seketika itu Ram mengingat kebahagiaan dan kesenangan yang telah berlalu, di mana putrinya telah meninggalkan banyak sekali kenangan yang sangat sulit untuk dilupakan. Namun kini kebahagiaan tersebut telah hilang untuk selamanya dan tidak akan pernah terjadi kembali. Yang kemudian membuat Ram hanya bisa membayang-bayangkan wajah sang putri yang senantiasa tersenyum di setiap Ram memandangi wajahnya. Setelah itu Ram pergi ke rumah sakit untuk mendapat sebuah informasi. Dokter kemudian mengatakan bahwa di waktu itu Nimisha sempat pergi ke rumah sakit tersebut dikarenakan Nimisha mengalami pubertas dan sedang terjadi sebuah masalah di kampusnya. Namun Ram belum menemukan bukti apapun mengenai kematian Nimisha yang belum nampak pelaku, yang kini menjadi teka-teki kerumitan untuk Ram agar bisa menyelesaikan kasus tersebut.
Sepanjang jalan, Ram berusaha kabur dari kejaran para polisi yang telah mengikutinya, yang mana mereka sudah mengetahui kalau Ram masih hidup setelah menghadapi insiden ledakan bom yang sangat dahsyat di waktu itu. Di samping itu, Ram tidak sengaja menembak salah satu pria genit hingga tewas di dalam sebuah mobil bus. Dikarenakan pria itu telah menggoda para gadis-gadis, Ram sangat terganggu dengan itu semua dan sama seperti kejadian di waktu itu, di mana para pria genit mencoba menggoda sang putrinya. Di samping itu, Ram pergi menghampiri sahabat dekatnya Nimisha, yaitu Anitra, untuk mengetahui kisah yang sesungguhnya. Anitra kemudian mengatakan bahwa di waktu itu ia menaiki sebuah bus yang sama dan akan pergi ke suatu tempat. Sementara itu seorang pria bernama Darsan kemudian jatuh cinta dengan Nimisha dan selalu mengikuti kemanapun Nimisha pergi. Dan pada suatu hari Darsan menelpon Anitra dan mengatakan bahwa Nimisha jatuh sakit lalu meminta pertolongan Anitra. Yang akhirnya Anitra membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa dan setelah itu Anitra baru mengantarkan Nimisha kuliah. Namun Anitra tidak mengetahui Nimisha lagi sepulang dari kuliah dan tidak naik bus yang sama. Di saat itu Ram dan Anitra pergi menemui Darsan untuk menggali sebuah informasi mengenai Nimisha. Sementara para polisi dan pacar Anitra mencoba mengejar mereka dikarenakan Ram sudah menjadi buronan para polisi yang sangat sulit sekali ditangkap. Polisi sangat khawatir sekali akan kehadiran Ram yang pastinya akan meresahkan masyarakat, di mana Ram adalah seorang teroris yang akan memerangi orang-orang yang menganut selain agamanya. Setelah Ram bertemu dengan Darsan, Ram langsung menyekap Darsan di dalam mobil. Dengan terpaksa, Darsan menceritakannya bahwa di awal Darsan bertemu, melihat Nimisha sangat tidak menyukainya. Dikarenakan Nimisha masih ingin belajar dan meneruskan pendidikannya dengan sungguh-sungguh. Dan seiring berjalannya waktu, Nimisha mulai akrab dengan Darsan. Namun di saat itu Nimisha tetap mengatakan bahwa ia tidak mencintai Darsan, melainkan Nimisha sangat mencintai ayahnya yang selalu ada dimanapun Nimisha meminta bantuan. Seketika Darsan langsung sakit hati karena sudah lama ia mencintai Nimisha, tetapi Nimisha tidak membalas cintanya. Beberapa jam kemudian, Ram berhenti di pinggir jalanan yang sangat sepi. Ram kemudian membawa Darsan dengan niatan buruk ingin membunuhnya. Karena Ram sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Terlihat di saat itu, Ram kemudian memukuli Darsan habis-habisan dan terus-terusan meminta pengakuan terhadap Darsan mengenai kematian Nimisha. Tetapi Darsan tetap saja mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun dan melakukan hal sekeji itu terhadap pacarnya sendiri, yaitu Nimisha. Namun sialnya para polisi berhasil mengetahui lokasi mereka berdua, yang mana Ram ingin membunuh pacarnya Anitra. Dan pada akhirnya Ram kemudian pun berhasil ditangkap oleh para polisi, lalu diamankan agar tidak membuat sebuah kegaduhan. Di saat akhirnya polisi berhasil menangkap Ram yang diduga sebagai seorang teroris yang sangat berbahaya. Selain itu polisi mempunyai dendam terhadap Ram, yang di waktu itu Nimisha telah berani melawan petugas polisi yang sedang berpatroli, di mana Nimisha dan Darsan telah berpegang-pegangan tangan lalu bertengkar di jalanan. Yang akhirnya polisi membawa Nimisha ke kantor polisi dan tak lama kemudian Ram mendatangi kantor polisi tersebut untuk membawa Nimisha pergi. Namun polisi telah mencegah Ram membawa Nimisha pergi karena sudah melanggar sebuah hukum. Dan setelah itu Ram langsung menghajar habis-habisan polisi itu hingga tak berdaya lagi. Karena polisi itu yang sudah bersalah dan membawa anak di bawah umur ke kantor polisi dengan menuduhnya yang tidak jelas. Di samping itu para polisi tiba-tiba diserang oleh beberapa orang yang mengenakan penutup wajah. Orang-orang itu kemudian menculik Ram yang kemungkinan orang-orang itu memiliki hubungan dengan kematiannya Nimisha. Yang akhirnya Ram terpaksa mengikutinya dan kemudian Ram dapat menemukan pelaku dalam pembunuhan Nimisha. Setelah itu Ram pergi menemui Velu untuk meminta keadilan padanya, di mana Ram mengatakan bahwa putrinya telah dibunuh oleh seseorang yang sampai saat ini belum diketahui pelakunya. Ram juga meminta kepada Velu untuk secepatnya menemukan sang pelaku yang telah membuat putrinya kini telah tiada. Kini Ram merasa kesepian dan serasa ingin bunuh diri, di mana Ram tidak kuat untuk menghadapi dunia yang tidak adil terhadap dirinya. Di samping itu Ram bertemu dengan Anitra beserta kekasihnya dan Darsan yang sedang terluka. Di saat itu Darsan meminta maaf kepada Ram lalu menceritakan mengenai kematian Nimisha yang sesungguhnya.
di mana ia diperintahkan oleh teman laki-lakinya untuk memberikan sebuah pil penenang yang membuat Nimisha pingsan. Di samping itu nafsu Darsan tidak bisa dikendalikan, yang mana ia langsung memperkaos Nimisha. Dan setelah itu Darsan memanggil Anitra beserta teman-temannya untuk datang dan supaya masalah tersebut tidak terbongkar. Di samping itu Darsan mengakui bahwa ia telah membunuh Nimisha karena ia sangat kesal karena Nimisha tidak mencintai dirinya dan lebih memilih ayahnya. Sontak Anitra mencela pengakuan Darsan bahwasanya sebelum Nimisha mati telah mengatakan kalau ia mencintai Darsan. Dikarenakan Nimisha sudah hamil anaknya Darsan dan Nimisha pun sangat kebingungan. Keesokan harinya, Ram pergi ke kantor polisi untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, melainkan ia hanya ingin melindungi orang-orang yang lemah dan tidak bersalah. Ram kemudian mengatakan bahwa tindakannya itu memanglah sangat benar dan membantu. Namun orang-orang sekitar telah memandang Ram adalah orang yang buruk dan selalu hancur. Di saat itu Ram sangat beruntung sekali karena orang-orang mengatakan bahwa ia bukanlah tersangka dari insiden pembunuhan seseorang, di mana para polisi mempercayai Ram karena Ram menggunakan kartu identitas yang tercantum nama samarannya, yang akhirnya Ram dibebaskan dari interogasi para polisi. Di samping itu, Ram dibantu oleh Darsan, Anitra dan kekasihnya yang ingin mengungkapkan kasus kematiannya Nimisha. Ram telah membagi tugas dan mendatangi semua tempat di mana terakhir kali Nimisha dikunjungi. Dan di saat itu Ram dan Anitra telah mengambil barang-barang Nimisha yang tertinggal di asramanya, di mana mereka telah menemukan tes pack yang menunjukkan bahwa Nimisha memang positif hamil. Seketika, Anitra mengatakan bahwa itu semua palsu, serta obat-obatan yang dibeli oleh Nimisha. Di sisi lain, Darsan dan pacarnya Anitra mendapat informasi dari temannya Nimisha yang mengatakan bahwa ada sekelompok preman yang diketuai oleh Stylin dan terus-terusan mengganggu kampusnya, di mana para preman itu memaksa para gadis-gadis untuk bermain dengannya, lalu para gadis itu dibayar dengan sangat mahal. Para preman itu telah membuat sebuah video para korban untuk telanjang, lalu mengancam para gadis akan menyebarkan ke publik jikalau ada satu orang saja yang melaporkan mereka kepada kepolisian. Yang akhirnya para gadis-gadis itu pun membungkam mulut mereka rapat-rapat. Di samping itu, seorang wanita bernama Sarala telah mempromosikan gadis-gadis itu kepada para preman tersebut, yang kemungkinan saja Nimisha telah dipaksa oleh Sarah untuk melakukannya dan membayarnya dengan sangat besar. Sweet girl. Setelah mengumpulkan banyak informasi, Ram dan yang lainnya kemudian menyamar menjadi seorang polisi dan berhasil menangkap preman bernama Syarat yang terkenal sangat sulit ditaklukkan oleh para polisi. Di saat itu Syarat mengatakan bahwa Sarala, sang perenang, telah memfilmkan gadis-gadis telanjang dan melelangnya dengan sangat pribadi dan juga mahal. Selain itu, Sarala menamainya para gadis-gadis itu sebagai apel hijau bagi gadis-gadis yang belum pubertas, dan apel merah bagi gadis-gadis yang sudah pubertas dan berharga sangat mahal. Di samping itu Sarala mempunyai bos yang bernama Prabajan yang telah mengirim para gadis-gadis itu ke luar negeri. Ketika Ram hendak pulang, ia dihadang oleh si penjual pistol yang dikenal sangat kejam dan mengerikan, yaitu Raffi. Di mana Raffi kesal karena Ram telah mencemarkan nama baiknya Raffi di kalangan publik dengan sangat buruk. Di saat itu terlihat Raffi yang awalnya menyombongkan diri yang akhirnya tunduk patuh dengan Ram. Karena ketika Raffi dan anak buahnya menyerang Ram, mereka malah dibantai habis-habisan oleh Ram yang emosinya sudah tak terkendali. Dan terus-terusan menghajar habis-habisan mereka semua hingga kewalahan. Di malam harinya, Ram dan Anitra berhasil menghabisi Sarala yang sudah menjual putrinya. Ram sangat kesal sekali dan beringin untuk membunuh semua yang pernah menghancurkan kehidupan putri tercintanya. Dan setelah itu mereka menyelamatkan Darsan dan pacarnya Anitra yang disekap oleh para preman yang bersekongkol dengan Sarala. Di saat itu Ram masih terlihat masih bersedih walaupun semua preman yang telah mengganggu Nimisha telah dihabisi. Seketika Ram mengingat kejadian di mana Nimisha menelpon ayahnya yang mengatakan bahwa dirinya hamil. Nimisha juga sempat meminta maaf kepada ayahnya atas apa yang seharusnya tidak terjadi pada dirinya. Di samping itu juga Nimisha meminta kepada ayahnya agar tidak mengungkapkan semuanya kepada ibunya. Dan di saat itu pun Nimisha mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di sebuah perlintasan kereta api. Dan seketika itu Ram langsung pergi ke perlintasan kereta api itu dan menemukan anggota badan Nimisha sudah terpotong-potong.
Sontak Ram dan Bila menangis sangat histeris dan tidak menyangka kalau Nimisha akan melakukan hal tersebut. Padahal Ram dan Nila sangat mengenal putrinya yang baik hati dan tidak memiliki masalah apapun yang membuat dirinya frustasi. Namun kini semuanya telah berakhir dan kini Ram beserta Nila tidak akan pernah melihat senyuman manis yang selalu ditebarkan oleh putri tercintanya. Beberapa hari kemudian, Ram beserta Anitra, Darsan, dan kekasihnya Anitra telah mengumpulkan orang-orang yang sudah mereka tangkap dan menjadi pelaku ataupun penyebab kematian Nimisha. Di mana orang-orang itu adalah si penjual pil palsu, preman, si penjual senjata, dan si pelelang gadis-gadis muda. Terlihat di saat itu mereka bertingkah seolah-olah tidak mengenali satu sama lain agar diri mereka tidak dalam bahaya. Ram beserta Darsan, Anitra, dan pacarnya kemudian menyiksa mereka semua dan akhirnya mereka mengungkapkan semuanya, di mana mereka termasuk penyebab kematian Nimisha dan kini mereka berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Setelah itu Ram dan yang lainnya telah berhasil memberhentikan penjualan pil palsu yang nantinya akan merusak kesehatan orang-orang dan membuat si pengguna akan mati. Selain itu juga Ram telah menyebarkan masalah tersebut ke publik agar mereka mengetahui segalanya. Ram sangat menginginkan orang yang mengetahui penderitaan yang telah dialami oleh Nimisha, yang kini Nimisha sudah tewas akibat bunuh diri dan merasa frustasi. Di samping itu, Ram mendapati informasi dari Sarala yang mengatakan bahwa dirinya terpaksa meminum pil palsu agar menstruasinya yang dialami oleh Nimisha tertunda. Dikarenakan Sarala ingin menjual Nimisha kepada para preman-preman itu untuk bersenang-senang. Sontak tanpa waktu lama Ram menyiksa Sarala dengan sangat sadis, lalu memotong-motong bagian tubuh Sarala dan membuangnya. Dikarenakan di saat itu Ram sudah tidak bisa menerima pengakuan mereka yang hanya membuat emosi Ram menjadi meluap-luap. Alhasil membuat ayah Sarala yaitu Nirav yang merupakan seorang miliarder dan mempunyai anak buah yang cukup banyak. Keesokan harinya Ram beserta lainnya membuat sebuah rencana untuk menangkap Nirav yang sudah dan ingin menghabisi Ram. Di saat itu Ram menghampiri Nirav secara langsung dan mengatakan bahwa ia telah membunuh semua orang-orang terdekatnya termasuk Sarala. Kini kedatangannya Ram ingin membunuh Nirav dengan tangannya sendiri dan berperilaku adil terhadap semua orang. Sementara Nirav merasa tenang-tenang saja karena yang akan tewas adalah Ram dan yang lainnya, di mana anak buah Nirav telah menangkap Amitra dan ingin menembaknya hingga tewas di hadapan Ram. Sontak Ram hanya bisa tertawa lalu menunjukkan sebuah bom yang sudah mereka bawa. Di samping itu Ram ternyata sudah memerintahkan Anitra dan Darsan untuk menyebar bom di dalam pabrik tersebut. Akhirnya Nirav menyerahkan diri dan memerintahkan anak buahnya agar tidak menyentuh Ram beserta yang lainnya. Setelah itu Ram menyekap Nirav di markas persembunyiannya. Di saat itu Nirav ternyata telah mengidap penyakit diabetes dan penyakit berbahaya yang lainnya, dan membuat dirinya membutuhkan uang yang sangat banyak untuk menjalani pengobatan. Kini Nirav sangat tega sekali telah menjual pil palsu yang dapat membuat keuntungan yang sangat besar. Namun para pengguna pasti mengalami masalah dan bukannya semakin membaik setelah meminum pil palsu tersebut. Ram kemudian melakukan siaran langsung dengan menyamarkan dirinya agar tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ram kemudian mengingatkan kepada orang-orang mengonsumsi pil tersebut agar segera membuangnya. Karena si penjual pil palsu tersebut yaitu Nirav telah mengedarkan pil tersebut ke berbagai kota, yang nantinya mengakibatkan sang pengguna akan mengalami komplikasi berkepanjangan dan akan menyebabkan sebuah kematian. Sementara itu juga Ram merasa kasihan terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan telah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membeli pil yang palsu itu. Di sisi lain Menteri Kesehatan beserta wanita yang membantunya panik dikarenakan orang-orang yang sudah mengetahui tentang pil palsu yang sudah ia jual di masyarakat. Menteri Kesehatan kemudian memerintahkan salah satu polisi agar mengerahkan pasukannya untuk membunuh Ram, yang mana sudah merusak bisnis serta reputasi Menteri Kesehatan saat ini. Di samping itu para polisi tidak berani menindak pidana Menteri Kesehatan karena mereka sudah berada di bawah kekuasaan Menteri Kesehatan. Di saat itu Ram dan yang lainnya ingin membunuh Nirav di pabrik Nirav sendiri. Tiba-tiba saja anak buah Nirav tiba-tiba dengan membawa senjata dan ingin menyelamatkan bosnya. Nirav kemudian mengatakan, "Kau tidak bisa menghentikanku Ram, karena bisnis adalah bisnis," ucap Nirav. Di samping itu Nirav memerintahkan Ram dan yang lainnya untuk berlutut untuk dirinya dan ingin membunuhnya. Karena Nirav sangat tidak suka adalah pengganggu di dalam kehidupannya dan mencoba merusak bisnisnya itu. Dan setelah itu Ram dan yang lainnya pun dipukuli menggunakan balok sebelum mereka dibunuh.
Di saat itu Niraf sangat senang sekali karena tidak ada lagi yang akan mengganggu pekerjaan dalam menjual pil palsu. Namun Ram tetap bersikeras di mana ia akan berusaha menghentikan bisnis tersebut. Ram juga akan membunuh Niraf karena dengan itu bisnis pil palsu itu juga akan menghilang untuk selamanya. Karena telah merugikan berjuta-juta orang dan memakan korban cukup banyak. Dan tak lama kemudian bala bantuan pun datang untuk menyelamatkan Ram beserta yang lainnya. Setelah itu Darsan, Anitra dan pacarnya membebaskan para gadis-gadis yang telah diculik oleh Niraf dan akan dijual di luar negeri. Terlihat ada banyak sekali gadis-gadis yang sudah cukup umur dan mengalami pubertas. Dan di saat itu tiba-tiba Ram mendengar suara panggilan putrinya yaitu Nimisha. Ram kemudian bergegas menemui suara tersebut dan benar saja itu adalah Nimisha yang ternyata masih hidup sampai saat ini. Di saat itu Nimisha menceritakan bahwa di saat ia ditarik oleh para preman itu dari perlintasan kereta api ketika hendak bunuh diri. Para preman itu kemudian membawa pergi Nimisha dan tak lupa meninggalkan gaun Nimisha agar dianggap Nimisha memang sudah benar-benar tewas. Dan di saat itu pun akhirnya Ram beserta yang lainnya sangat senang karena Nimisha akhirnya telah kembali ke dalam kehidupan mereka semula. Di samping itu para polisi yang diutus oleh Menteri Kesehatan malah membunuh Niraf dan melepaskan Ram. Karena atasannya mengatakan bahwa Ram adalah orang yang tidak bersalah dan nekat membunuh semua penjahat demi keselamatan putrinya dan orang lain. Yang akhirnya Ram dan Nimisha dapat hidup kembali aman dan damai seperti semula lagi. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Hara. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.